Indro, udah lama? Sekarang mau Mbak, aku ya Mbak. Oh, kamu kenapa sih? Kok kayak bingung gitu loh? Jadi bingung Mbak gimana ya? Soalnya adikku tuh mau kuliah Mbak, bingung mau kuliah di mana. Baru lulus tahun ini? Iya, saya cari-cari bersosialisasi kok nggak ada yang pas gitu. Maunya kuliah di mana? Mau saya itu yang deket-deket aja Mbak dari rumah, jadi bisa terjangkau gitu. Oh, orang Gunung Kidul juga? Iya. Oh, terus dia tuh minatnya apa sih? Kayaknya lebih ke administrasi deh Mbak ini. Oh, lebih ke administrasi. Kira-kira mana ya Mbak yang pasti? Kalau aku sih ada ya rekomendasi kampus universitas bagus dekat juga dari sini, namanya UGK, Universitas Gunung Kidul. Udah tahu belum? Itu mana Mbak pasnya Mbak? Saya baru dengar ya Mbak. Kalau UGK itu ada 2 kampus, yang pertama ada di Siono, yang kedua ada di Selang. Kalau mau ya masuk situ aja sih kalau menurutku. Kira-kira Mbaknya punya sumber terpercaya nggak Mbak? Soalnya kalau saya yang bilang, saya yang merekomendasikan kan kayaknya nggak percaya gitu Mbak. Soalnya ya agak ngeyel sih Mbak. Oh, ya kalau aku sih ada, mau dipanggilin? Boleh. Aku ada kenalan salah satu tokoh di Universitas Gunung Kidul, namanya Ibu Katarina Wahyudiah Purbaningrum. Monggo Ibu masuk di podcast kami. Selamat pagi. Oke, selamat datang teman-teman, selamat datang juga Mas Indro, selamat datang Ibu Katarina. Kita kembali lagi di Suara UGK Podcast. Mas Indro, kita kedatangan salah satu tokoh di Universitas Gunung Kidul. Tapi sebelum kita mengenal apa sih Universitas Gunung Kidul, di mana sih Universitas Gunung Kidul, akan lebih baik jika kita berkenalan dengan Ibu Katarina. Dia Purbaningrum dulu ya Bu? Ya, boleh. Namanya lengkap siapa sih? Nama saya Katarina Wahyudiah Purbaningrum. Gak usah pakai titel ya, pakai titel. Oh, pakai dong, kan kebanggaan ya Bu. Titelnya SEMPD, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan. Oh, sekarang baru? Saya cerita dulu. Saya dulu kuliah diploma 1 di Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Kemudian 2003 saya lulus. Kemudian itu saya. Oh, berlari ya. Oke. Kemudian saya melanjutkan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ambil program studi ekonomi manajemen. Saya marketing, ekonomi pemasaran. Pinter masar-masar nih. Kemudian saya S2, saya di Universitas Negeri Yogyakarta juga. Saya ambil konsentrasi kewirausahaan. Kemudian saat ini saya sedang melaksanakan studi S3 di Universitas Negeri Yogyakarta juga. Saya ambil jurusan ilmu ekonomi. Jadi semuanya ekonomi. Seperti itu. Setia hatinya ke ekonomi. Karena saya di UGK selain jadi wakil rektor 1 bidang akademik, saya juga sebagai dosen di program studi ekonomi pembangunan. Luar biasa sekali. Kalau Ibu Katarina ini rumahnya di mana sih Bu? Saya rumahnya aslinya, aslinya saya Ponjong. Ya, Ponjong. Dekat yang Puli Tempe itu ya. Oh iya, Puli Tempe. Oh, yang Purwokerto itu ya Bu? Yes, dekat Saker. Tahu nggak? Ini UGK juga mendampingi program pengembangan desa wisata di Kelurahan Ginjahan, Kecamatan Ponjong. Tuh Mas, keren banget kan Mas UGK? Oh, mantap Mbak. Berarti UGK itu selain di pendidikan juga membantu di bidang pariwisata juga ya Bu? Iya. Karena gini, kegiatan perguruan tinggi itu tidak hanya di dalam pendidikan saja. Apa aja Jadi ada pendidikan, pendidikan itu berarti perkuliahan. Kemudian yang kedua penelitian. Oke. Penelitian dosen-dosen di Universitas Gunung Kidul itu ada tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ujung timur, Songbanyu itu daerah mana? Giri Subo. Punya saya Timur Gunung Kidul. Pengembangan desa wisata pula. Mulang Sidik
ada Melian Rongkop, Rongkop. itu juga didampingi oleh Universitas Gunung Kidul. Ke barat lagi ada lagi di tadi Ngenjahan Kecamatan Ponjong. Kemudian lagi saat ini pula saya secara pribadi saya membuat sebuah model pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa wisata. Jadi harapannya di Gunung Kidul sedang pengembangan pariwisata yang sungguh luar biasa, tentu perlu didampingi oleh perguruan tinggi. Kita akan membuat sebuah konsep bagaimana memberdayakan masyarakat, ekonomi masyarakat meningkat, akan berdampak pada peningkatan ekonomi mereka, sehingga tujuan akhir saya adalah ketika ekonomi masyarakat meningkat, kemudian mereka mampu secara ekonomi, kemudian investasi, akhirnya kepada investasi pendidikan. Luar biasa. Tadi saya nggak kayak dengar ada yang kesulitan Bu. referensi Iya, gitu ya. kayak bingung tuh loh Bu mau kuliah di mana ya, padahal kan di Gunung Kidul kan ada ya Bu kampus yang bagus, kualitasnya bagus, tapi karena referensinya mungkin belum banyak kan Bu, itu jadi bingung gitu loh Bu. Kamu Adiknya. Adik tadi saya. Adikmu. Ya kan baru lulusan itu Bu dan bingung. Mas tolong carikan kuliah yang dekat tapi bagus. Oke. Bentar ya adik saya carikan, saya tanya teman-teman dulu siapa tahu ada. sedikit cerita. Kalau biasanya para lulusan SMA, Iya. mereka mindsetnya nek kuliah kuwi neng Yojo. Padahal kalau orang kuliah jangan lihat tempatnya dulu, lihat dulu apa? Akreditasi. Ngapain kuliah di Jogja kalau akreditasinya sama-sama baik gitu Iya. kan ya. Di Gunung Kidul aja ada. Kalau perhitungan untung rugi nih, untung rugi karena saya orang Ekonomi ya. tetap kita akan hitung dan rugi gitu kan ya. Hitung saja secara bodon ini secara logis saja. Kita kuliah di UGK dengan akreditasi B baik ya, baik. Kemudian kuliah di Jogja akreditasi baik. Berapa sih kosnya? Kos itu adalah biaya yang harus dikeluarkan itu. Kalau kita kuliah keluar Gunung Kidul, tentu kita memikirkan kos tempat tinggal aja dulu. Tempat tinggal itu kalau di Jogja 600.000 deh. 1 bulan ya 600.000. Makan satu kali berapa kalau di sana? 30.000 paling. 30.000 sehari makan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Artinya dalam satu hari pengeluaran untuk makan berapa kali? Udah 90.000 baru makan, belum yang lainnya. Dalam sehari minim itu berapa? 100.000. Kuliah berapa hari? 5 hari. Udah 500.000 plus apa namanya? Kos 1.100.000, urung jajane, urung bensine, urung pulsane, urung nongkrong. urung nongkrongnya itu kan ya. Coba kita hitung di Gunung Kidul. Rumah asli Gunung Kidul ya. Iya. Berangkat dari rumah. Berangkat dari rumah bayar nggak? Enggak. 0 untuk kos tempat tinggal. Paling untuk Oke. bensin lah Bu, 20.000. Bensin 20.000 kan gue telung dino. Pulang pergi tuh. Kalau omahnya, nenek omahnya. Oh, kalau di dekat sini bisa. Kalau rumahnya di Kiri Sumi cuma buat Tebus lah. berangkat pulang. 10.000. 10.000 dalam 20.000 dalam Satu satu hari. hari. Kuliah 1 minggu berapa kali? 5 hari. 5 hari. Berarti 1 minggu berapa biayanya? 100.000. 100.000. 1 bulan berapa? 400.000. 400.000 untuk makan sekarang. Apa ya makan kan bayar sedina ping 3. Kalau di Gunung Kidul untuk makan masih terjangkau loh Bu. 10 di kantin juga bisa. UGK ada kantinnya. Oh, udah ada kantin. Ada sekarang. kantinnya di kampus 1 yang di Siono. ada. Itu juga kita pemberdayaan loh ya. Oh, yang sekilas angkringan itu bukan Yes, Bu? itu kan mahasiswa UGK. Oh. Iya ya kan? Itu kayaknya kalau nggak salah itu ownernya teman saya sendiri, namanya Mas Adimas Galeh Putranto. Jangan lupa, Jangan sekilas lupa. angkringan. Di Siono Di kampus 1 Siono, Universitas Malang juga Gunung Kidul. buka gitu kan ya. Kalau kita sekarang terkenalnya dengan Sionoboro, Oh ya iya, kan? sambil Siapa sih nongkrong. yang nggak tahu Sionoboro kan ya? Malioboro Part 2 ya Bu. Yes. Malioboro lantai 2 gitu kan ya. Jadi ketika mau jalan-jalan nongki-nongki di sini gitu kan ya. Aku mau beli minum gitu kan ya. Jangan khawatir, ramah di kantong, ramah di mulut. Iya, itu murah-murah Jajan banget. di sekilas. Berapa kalau jajan di sekilas? Paling
es teh itu 3.000. 3.000. Sama gorengan udah bisa, ada berbakaran 10.000 gitu aja lah ya. Udah kenyang kan ya? Udah. Kenyang. Berarti 1 minggu pengeluaran untuk makan berapa ketika kuliah di Gunung Kidul? 50.000 50.000. Sebulan berapa? sebulan 200. 200.000 tambah tadi 400 berapa? 600.000. Bandingkan kalau kuliah di luar Gunung Kidul, itu adalah sebuah keunggulan yang tidak dimiliki ketika kuliah di luar Gunung Kidul. Istimewa kan? Istimewa banget Bu. Tapi Bu, itu kan kalau sasaran OGK kan nggak cuma warga Gunung Kidul juga kan Bu, ada yang di luar, karena teman saya ada yang dari Sulawesi juga loh Bu. Ada yang dari Jakarta. Bandung, Jakarta kemarin beberapa nih, ada yang mahasiswa baru, ada sekitar 3 orang di kelas saya di ekonomi bangunan itu ada 3 orang yang dari Jakarta kuliah di sini. Belum nanti yang kelas yang lainnya. Artinya UGK itu tidak hanya dari masyarakat lokal Gunung Kidul saja. Semakin hari semakin banyak orang yang tertarik untuk kuliah di Universitas Gunung Kidul. Dari Kalimantan juga ada loh. Oh iya. Iya, saya sendiri. Kok dari Kalimantan? Iya, saya Kalimantan Barat tuh. Oh iya ya. Tapi udah pindah. Pantes kan kayak Cina gitu kan. Lama di Gunung Kidul jadi hitam gitu kan ya. Nah Bu, kalau kita kan udah tahu nih Bu, keunggulan udah akreditasinya udah B, udah baik ya Bu. Baik. Terus ternyata juga banyak sekali keunggulan-keunggulan lainnya. Nah, untuk sarana prasarananya nih Bu, gimana sih di UGK itu? Sarana prasarana. Universitas Gunung Kidul saat ini sudah memiliki 2 kampus. Kampus 1 yang ada di daerah Sionoboro tadi itu dipergunakan untuk program studi agroteknologi dan juga teknik sipil, karena untuk 2 program studi tersebut tentu membutuhkan area yang luas karena ada praktikum juga ya. Kemudian untuk yang kampus 2, kita sekarang ada di kampus 2 itu ada di Lingkar Utara, daerah Selang ya. Daerah Selang itu untuk rektorat, untuk program studi administrasi publik, kemudian ekonomi pembangunan dan juga pembangunan sosial. Ada laboratoriumnya juga, ada laboratorium bahasa, ada laboratorium komputer, dan juga yang menjadi keunggulan kita yang mungkin ini tidak dimiliki oleh kampus lain adalah kerjasama yang luar biasa antara Universitas Gunung Kidul dengan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Contohnya apa sih Bu itu? Contohnya, 1, kita udah MOU ya dengan pemerintah daerah, pun juga sudah PKS dengan beberapa OPD yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, setiap tahun Universitas Gunung Kidul melakukan kerjasama penelitian dengan Bapeda Kabupaten Gunung Kidul. Itu dilaksanakan oleh dosen-dosen di Universitas Gunung Kidul. Kemudian yang menjadi keunggulan lagi bahwa hasil penelitian dari dosen-dosen ini dipergunakan sebagai salah satu referensi di dalam pembuatan kebijakan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kebijakan siapa? Kebijakan Bupati, nggak tanggung-tanggung. Artinya apa? Ketika ini kemampuan dosen sangat diperhitungkan oleh pemerintah daerah, artinya kualitas dosen tidak diragukan lagi, nggak kalah saing dengan universitas lainnya seperti itu. Jadi kalau kita membandingkan Universitas Gunung Kidul dengan yang lainnya itu bisa ditandingkan Bisa ya Bu? disandingkan. Berarti siap bersaing dengan kampus yang itu ya, yang dekat-dekat Gunung Kidul dulu. Kalau bersaing, kita nggak bersaing, kita bersinergi, Iya. ya. Kita bersinergi. Keputusan untuk memilih diserahkan kepada konsumen. Namun yang perlu saya tekankan, inilah keunggulan kita. Nah, kita akademisi, kita nggak usah saing-saingan deh, gitu kan ya. Kita menonjolkan keunggulan-keunggulan kita saja. Tinggal silahkan Anda lihat, silahkan Anda pilih dan tentukan pilihan. Seperti itu. Dosennya keren kayak gini loh guys. Ibu juga dosen kan kok? Saya dosen. Cantik lagi. Dosen ekonomi Kenapa digombal? Oh iya, mau tanya, di kuliah di UGK itu terjangkau nggak Bu? Sangat terjangkau sekali, dan banyak beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas Gunung Kidul. Tahu nggak sih, yang tahun kemarin aja kita dapat beasiswa untuk mahasiswa ya, itu yang program KIP itu loh. Nah, ada 90 lebih ya kalau nggak salah, 90 lebih, dan Kuotanya. itu terbanyak. Coba bayangin aja, kuliah nggak bayar, tiap bulan dapat kasih, cuan gitu kan ya, dapat cuan gitu. Ini kuliah atau dapat bisnis? cuan, gitu. Ya dua-duanya. Artinya rugi banget kalau masyarakat nggak memanfaatkan ini. Kalau misalkan
nggak punya KIP gimana sih gitu kan ya? Itu bisa pakai cara lain, Bu? Bisa, sangat bisa. Ada beberapa beasiswa yang ditawarkan selain yang beasiswa KIP tadi. Ada beasiswa bidik misi yang pinter-pinter gitu kan ya. Bu, itu tahun saya, Bu. Saya Misi minder. kan terakhir toh, Bu. Tahun ini. Tahun ini insya Allah ketika ini akan coba kami cari lagi, semoga saja dapat. Kemudian ada lagi beasiswa dari Yayasan Pendidikan Gunung Kidul, itu yayasan yang menaungi Universitas Gunung Kidul. Jadi bisa berikan alternatif beasiswa di situ, meskipun tidak sepenuhnya. Namun meskipun tidak sepenuhnya, coba deh bandingkan dengan universitas lain yang ada di luar Gunung Kidul, biaya ini masih sangat-sangat terjangkau sekali. Dan jangan salah, kalau misalkan pembayaran gimana sih? Bisa nggak ini misalkan kita cicil gitu kan ya? Jangan samakan dengan universitas lain yang 1 semester sekali. Kita coba untuk memberikan kemudahan kepada calon-calon mahasiswa kita. Kalau saya mau nyicil sebulan sekali bisa nggak, Bu, gitu kan ya? Bisa, Bu, itu. Nah, bisa. Oh, mudah sekali. Terjangkau ya, gampang banget. Terus kan misal kan ada yang kerja, Bu, itu kan nggak sempat bayar langsung ke kampus, itu bisa nggak via transfer atau apa gitu? Bisa sekali. Sekarang kita udah kerjasama dengan beberapa bank. Contohnya Bank BPD DIY, Bank BDG. Bank BDG itu miliknya Kabupaten Gunung Kidul ya. Itu sekarang sudah bisa dengan sistem transfer. Dan belum lama ini kita sudah kerjasama dengan Bank BPD DIY. Mau bayar SPP nggak harus datang ke ATM, nggak harus datang ke kampus, dari rumah aja sambil tiduran gitu. Pakai ini bisa. Mobile BPD itu kan ya, ada pembayaran universitas di mana UGK udah masuk situ, cek aja. Keren banget ya, Bu Dika. Tapi Bu, untuk kembali lagi ke beasiswa tadi, kalau itu kan ada beasiswa KIP juga, terus ada beasiswa yayasan. Nah, itu persyaratannya apa aja sih, Bu, untuk informasi teman-teman yang melihat ini? Kalau KIP yang jelas adalah punya kartu KIP. Seperti itu. Kalau BPJS bisa nggak, Bu? Itu namanya beasiswa BPJS, Mas. Nanti institusinya beda lagi. Apa beasiswa KTP juga? Itu nanti Kalau KTP beda, Bu. KTP ini fotonya nanti. Apa beasiswa apa lagi selain itu, gitu kan ya? Apa liane KTP, BPJS, Kartu vaksin. Sertifikat vaksin. bisa juga sertifikat rumah nantinya kan ya? Oh, bisa, itu malah Lebih besar itu. Kayak gitu, Mbak. Jadi persyaratan utama kalau yang KIP itu tentu harus memiliki kartu KIP. Kemudian kalau misalkan beasiswa, kemarin dari tingkat pimpinan baru membicarakan kaitannya dengan beasiswa prestasi. Jadi bagi teman-teman yang punya prestasi, kalau prestasi Emang prestasimu apa? nggak ada. yang punya prestasi lari karung, kan ya. Lari dari kenyataan ya, Hendro. Itu kemarin beberapa tahun yang lalu, karena kita sudah kerjasama dengan Bank BPD juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa di Universitas Gunung Kidul. Berarti tiap tahun itu makin banyak ya, Bu, beasiswa di Gunung Kidul itu? Makin Di banyak universitas. karena kolega kita juga sudah semakin banyak ya, jadi kita mencoba menawarkan sinergi dari berbagai instansi tadi. Universitas Gunung Kidul makin berkembang, makin bisa dilihat keunggulannya. Banyak kolega-kolega yang ingin bermitra dengan Universitas Gunung Kidul gitu ya, Bu? Ya, jadi kemarin sih kami tawarkan kepada para kolega tersebut kaitannya dengan Merdeka Belajar. Pernah dengar nggak? Pernah sih, Bu, tapi kalau untuk lebih detailnya boleh, Bu, di-spill sedikit tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, merdeka bebas gitu kan ya. Bebas sinau gitu kan ya. Merdeka Belajar gitu. Oke, beberapa program kegiatan Merdeka Belajar itu salah satunya adalah magang. Magang kita udah kerjasama dengan pemerintah daerah. Besok kita akan coba bawa mahasiswa kita untuk magang di beberapa instansi. Tapi magangnya beda loh ya dengan magang anak-anak yang sekolah di Magang ayam itu, Bu? Itu magang. Oh, magang. Jokes bapak-bapak banget. Magangnya beda dengan magangnya anak-anak SMA atau SMK. Karena saya memang semenjak saya menjadi wakil rektor 1, saya sudah mencoba untuk menyusun kurikulum baru. Kita berbasis pada learning outcome yang akan kita ciptakan. Contoh gini,
mahasiswa di program studi administrasi publik itu yang paling banyak diminati saat ini ya, administrasi publik. Learning outcome-nya akan dijadikan sebagai lulusan yang bisa apa sih kan kayak gitu. Pun kami kemarin sudah mengundang stakeholder pula. Sebenarnya kalau kita akan menciptakan lulusan agar bisa bekerja di instansi Bapak Ibu, pengennya lulusan yang punya kemampuan apa ya? Itu coba kami rangkum di dalam kurikulum. Kita rangkai, bukan rangkum, kita coba rangkai di dalam kurikulum. Jadi learning outcome-nya adalah A misalkan. Kemudian untuk punya kemampuan A itu mahasiswa harus belajar A, B, C, D. Kalau untuk belajar A, B, C, D, mahasiswa harus menempuh kuliah A, B, C, D. Seperti itu. Jadi ketika saya masuk jadi Warek 1, saya rombak semua kurikulumnya, semua berdasarkan lulusan yang akan kita ciptakan. Ketika akan menciptakan lulusan seperti ini, harus kerjasama dengan bidang A, B, C, D, magang di mana, nggak sembarang magang gitu, nggak sembarang kita lempar aja terserah lah, kalian mau magang di mana, enggak seperti itu. Tapi kita tentukan untuk mencapai learning outcome yang kita targetkan. Itu mulai tahun ini Bu itu Ya, magangnya? kemarin kami SK keluar di tahun ini 2023 dan itu untuk magang mahasiswa. Jadi nanti mahasiswanya akan magang di mana, nanti kita lihat dulu, kita MOU dengan instansi mana saja. Keren. Tapi kok saya udah mau lulus ini Bu, programnya sebagus ini saya udah mau lulus. Telat ini Bu. Nggak ada yang terlambat gitu kan ya, nggak ada yang terlambat karena semua itu adalah sebuah proses. Dan saya yakin mahasiswa yang akan lulus pun mereka juga sudah merasakan bagaimana perkuliahan di Universitas Gunung Kidul dengan dosen-dosen yang friendly gitu kan ya, nggak memandang kue sopo aku sopo, tetapi kita bersinergi bersama gitu kan. Tapi ya. bener sih Bu, kalau ini pengalaman pribadi saya kan, saya juga mahasiswa Universitas Gunung Kidul juga. Podcast ini pun juga dibangun dengan teman-teman dan juga dosen, didukung dosen yang sangat-sangat memberikan banyak motivasi bagi kami gitu loh Bu. Jadi tidak hanya kita belajar di kelas, tapi kita juga dilatih secara skill-skill lain, soft skill lain. Misal kayak gini di podcast ini kan tidak hanya saya aja nih Bu di sini, tapi kan ada teman-teman yang di belakang seperti pimpinan produksi, ada sound engineering, ada yang megang kamera juga, ada tim kreatif. Jadi kayak kamu tuh nggak bosen belajar di kelas aja, tapi ada kegiatan lain yang kalau kamu mau nggak cuma belajar aja, itu manfaatnya banyak banget bisa. Karena prinsipnya orang belajar itu sebagai mahasiswa nggak cukup kita hanya belajar beberapa SKS di dalam kelas, tapi harus apa? Learning by doing. Kalau hanya teori saja, nanti di pekerjaan nggak akan tuh ditanya teori, tapi lebih pada ke aplikasi, kamu bisa apa gitu. Jadi sangat rugi sekali ketika mahasiswa mereka hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Kuliah pulang gitu kan ya. Harus banyak ya mahasiswa kupu-kupu kan ya. Jadi kalau saya dulu pun ketika kuliah, saya banyak ikut organisasi dan saya bisa bicara seperti ini pun saya nggak belajar nih komunikasi di perkuliahan dengan cara berkomunikasi yang positif, tidak, tetapi melalui organisasi itu saya belajar bagaimana memanage sebuah kegiatan, bagaimana kita berbicara di depan publik, bagaimana agar orang bisa tertarik dengan apa yang kita katakan dan seterusnya. Kalau mahasiswa dalam konteks ini adalah mahasiswa yang masih datang ke kuliah kemudian pulang ke rumah, itu nggak akan ada kemanfaatan sama sekali. Jadi nek saya loh ya, ketika saya beberapa kali diminta untuk wawancara kerja, yang saya tanya apa? Pernah ikut organisasi enggak? Gitu kan ya. Beda loh ya, mahasiswa yang pernah ikut organisasi dan tidak pernah ikut organisasi. Saya lebih memilih mahasiswa dengan IPK 3,2 tapi dia ikut organisasi yang luar biasa banyak, dia bisa berkomunikasi aktif, daripada saya pilih mahasiswa dengan IPK 3,8 tetapi dia cupu gitu kan ya. Tapi harus 3 itu Bu IPK-nya. Misal 2. Tapi dia aktif banget nih Bu organisasi sampai Emang masih ada yang IPK 2 ya? Kayaknya nggak ada deh mahasiswa UGK IPK 2. Nggak ada, semua bagus. Oh iya bagus. Masa IPK 2 dosennya aja murah hati gitu kan ya. Murah nilai juga. Jangan khawatir karena persyaratan orang kerja itu kan dulu kalau saya mau daftar kerja itu minimal 2,75 itu kan ya. Kami mencoba untuk mendrill mahasiswa agar jangan sampai ada di titik di bawah 3.
pasti kami akan mendorong mahasiswa tersebut agar apa? Aktif gitu kan. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang tanya saya, Bu, kok nilai saya nggak keluar gitu kan ya? Kenapa nilai saya 0 gitu? Saya tanya, Mas, Mbak, kemarin kuliah aktif nggak gitu kan ya? Kemarin tugas mengerjakan tidak? Berapa nilainya dan sebagainya? Jadi tidak hanya semata-mata aku nggak akan pernah masuk kuliah, tapi aku ikut ujian nilai 90 itu tidak bisa sebagai sebuah patokan dia akan mendapatkan nilai bagus. Jadi kalau nilai itu ada komposisinya. Kan di awal perkuliahan kan ada kontrak belajar kan ya. Saya selalu sampaikan kepada dosen-dosen, awal perkuliahan sampaikan kontrak belajar. Nilai itu bukan berdasarkan dari sudut pandang dosennya, tapi ini adalah kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa. Mau persenannya berapa? Misalkan keaktifan di kelas, persensi, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, komposisinya berapa serahkan kepada mahasiswa. Kalau misalnya ini dia nggak pernah berangkat, tanda tugas nggak pernah mengumpulkan gitu kan ya, kemudian dia hanya mengerjakan UTS dan UAS, coba misalnya ini 90, berapa totalannya? 180, pembaginya adalah 5, 180 diporo 5 ki piro. Di rentang nilai di UGK itu ada ini ya, 50 sampai 60 nilainya apa, 70 sampai kan nilainya apa. Jadi ini kita tinggal bagi aja. Kalau dia tidak memenuhi syarat di situ ya udah seadanya nilainya. Bukan kami pilih kasih, bukan kami menggampangkan kuliah di UGK kira mangkat apa enggak. Mulai di kepemimpinan saya nggak mau seperti itu. Jadi 5 kriteria ini harus terpenuhi. Untuk apa? Saya harus menjamin kualitas lulusan Universitas Gunung Kidul. Nah, dari tadi kan kita udah bicara sarana prasarana dan lain-lain Ibu. Nah, saya penasaran untuk prodi di UGK itu apa aja? Prodi di UGK ini bagi teman-teman ya, ada 5 program studi yang ada di Universitas Gunung Kidul, 4 fakultas, 5 prodi. Fakultasnya apa aja kan pertanyaannya gitu. Pertama, Fakultas Ekonomi, ada program studi Ekonomi Pembangunan. Kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Visipol. Dia memiliki 2 prodi, yaitu Administrasi Publik dan juga Pembangunan Sosial. Yang ketiga ada Fakultas Pertanian dengan program studi Agroteknologi, dan yang terakhir adalah Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Sipil. Nah, untuk dari semua prodi itu Bu, untuk keunggulannya apa aja nih Bu? Biar adiknya Mas Hendro kan tadi pengen ke administrasi, nah biar tertarik itu loh Bu. Semua prodi memiliki keunggulan masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa satu prodi ini lebih baik dari prodi yang lain, tentu tidak. Semua memiliki keunggulan masing-masing. Contoh administrasi publik misalkan yang tadi Mas Hendro ingin adiknya kuliah di sana gitu ya. Oke, di program studi administrasi publik itu diajarkan pembelajaran yang bisa mensupport keahlian ketika dia lulus. Misalkan ya, dia jago apa nih? Misalkan kan ini dari administrasi publik kan ya? Iya kan ya? Iya. Oh enggak. Di administrasi publik itu diajarkan apa Mas? Kemampuan menganalisa kebijakan-kebijakan juga, bidang administrasi publik ya kan ya? Ya. Di ekonomi pembangunan pun seperti itu. Mereka akan diajarkan keunggulan kaitannya dengan analisa kebijakan ekonomi pembangunan yang ada di lingkup pemerintahan gitu ya. Bagaimana kita bisa menilai pertumbuhan ekonominya dan sebagainya. Agroteknologi keunggulannya apa? Mereka kajian tentang tanaman-tanaman keras. Jadi kalau yang lulus dari sini, mereka harapannya akan menjadi seorang sarjana pertanian yang memiliki kemampuan di dalam bidang tanaman keras, khususnya yang ada di Universitas Gunung Kidul. Tapi pun ini juga diajarkan budidaya yang lainnya. Kan belum lama ini Universitas Gunung Kidul beli tanah nih di sekitar UGK yang kampus 2 nih. Ini udah pembebasan lahan, depannya itu udah miliknya Universitas Gunung Kidul. Itu salah satu indikator bahwa Universitas Gunung Kidul berkembang gitu kan ya. Beli tanah di sekitarnya gitu. Itu dijadikan sebagai laboratorium untuk mahasiswa agroteknologi. Jadi meskipun mahasiswa agroteknologi itu untuk program studinya ada di kampus 1, tapi mereka juga punya laboratorium di kampus 2. Kemudian ada program studi pembangunan sosial. Ya, pembangunan sosial tentu keunggulannya adalah mereka memiliki kemampuan untuk bisa menjadi orang-orang yang
memiliki atau mumpuni di dalam masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, kan seperti itu. Kemudian teknik sipil ini salah satu dosennya ada ya yang lulusan dari luar negeri, dari Portugal, Pak Kaprodinya. Siapa itu, Bu? Itu Pak Septiono Eko Bawono, itu kan lulusan dari Portugal juga. Jadi jangan salah, dosen-dosen di UGK nggak hanya lulusan di Indonesia, tapi juga ada di lulusan dari luar negeri. Dia sekarang juga sedang menempuh S3 juga, kakak kelas saya, kakak tingkat saya. Di UNY juga dia ambil vokasi gitu. Nah, itu kemarin ada beberapa mahasiswa yang lulus dari Universitas Gunung Kidul langsung bekerja di kontraktor. Itu kan yang Santika Wonosari, itu kan pinpronya itu kan Pak Kaprodi Teknik Sipil UGK, Pak Septiono itu pinpronya untuk membuat hotel sebesar itu gitu kan ya. Dan dari mahasiswa banyak yang diajak untuk andil di dalam pembangunan, bukan menjadi tukang kulinya, tidak, tetapi membuat konsep-konsep kaitannya dengan bagaimana bangunan itu kokoh dan sebagainya. Grade-nya lebih ke atas. Teknik sipilnya itu ya, arsiteknya juga. Tapi yang administrasi belum diajak ya, Bu? Nah, yang administrasi publik ini kita coba untuk diskusi dengan para kaprodi, bisa nggak nih gitu kan ya, antar prodi ini saling bersinergi. Misalkan, kalau contohnya tadi Mas Hendro menyampaikan bisa nggak itu ikutan, itu akan coba kami rangkum nanti, saya sampaikan kepada Pak Kaprodi Teknik Sipil, bisa nggak ini dimasukkan di dalam proyek itu, jadi tidak hanya mahasiswa teknik sipil yang ikut proyek itu, tetapi mahasiswa dari prodi lain, mereka akan mengembangkan kemampuan di bidang apanya di dalam proyek tersebut. Ada ahli administrasi, ada ahli ekonomi, kan seperti itu. Teknologi, banyak itu. Keren kan? Keren kita, banget gitu lah. kan ya. Udah keren kayak gini, gimana Mas Hendro? Ada sesuatu yang mau ditanyakan lagi nggak? Satu lagi, bukan tadi katanya kan adik saya juga suka berorganisasi. Nah, kira-kira organisasi apa aja tuh di UGK itu ada apa aja? Oke kan, ada UKM. Apa sih itu UKM, usaha kecil menengah itu? Kira jalan-jalan juga. Apa ibu mentang-mentang ekonomi? Semuanya ekonomi. Kayak UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ada UKM olahraga, UKM kesenian, UKM kewirausahaan, ya kan? Ada UKM kerohanian. Kemarin saya sempat ketemu dengan Pak Kepala Dinas Kebudayaan, Bapak Agus Mantara, Kabupaten Gunung Kidul. Pak, kira-kira bisa nggak nih mahasiswa ini di UGK punya UKM kesenian? Bisa nggak kalau sekali mereka latihan di sini? Pakai aja, nggak apa-apa gitu. Jadi laboratorium kita itu nggak hanya ada di UGK, tapi apa yang dimiliki oleh pemerintah daerah, mereka terbuka untuk kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sana. Seperti itu. UKM kewirausahaan gitu. UKM kewirausahaan ada banyak kesempatan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan PKM kewirausahaan, kegiatan mahasiswa yang itu beberapa kali juga kami ikutkan. Seperti itu. Kemudian UKM yang lainnya lagi ada himpunan mahasiswa ya, ada badan eksekutif mahasiswa gitu kan ya. Tiap prodi punya himpunan mahasiswa, dan itu memang kalau dulu adanya cuma BEM saja, tapi sekarang saya sudah ingin mulai bahwa tiap prodi punya himpunan mahasiswa. Seperti itu untuk apa, Bu? Keuntungan ikut organisasi BEM, UKM, HIMA itu keuntungannya apa sih, Bu, di UGK? Pertama, mereka akan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh mahasiswa lain yang tidak ikut dalam organisasi. Kemampuan organisasi, kemampuan kalau kalian membuat acara seperti ini kemampuan yang tidak bisa dipelajari di dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 SKS, 2 SKS, tidak. Tapi semua karena pakulinan. Dan ini yang akan terbawa nanti di dalam lingkungan kerja. Dan itu akan sangat diperhitungkan ketika nanti di dunia kerja. Jadi saya pernah sampaikan kepada mahasiswa, rajin-rajinlah ikut organisasi, rajin-rajinlah ikut kegiatan. Ada kan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nanti buat apa? Sertifikat. Sertifikat ini silahkan dikumpulkan. Nanti di akhir periode ketika akan lulus, silahkan sertifikat ini disampaikan kepada pengelola kemahasiswaan. Akan kami buatkan surat legal formal bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar-benar mengikuti ABCD untuk CV. Tanda tangan sah oleh rektorat. Ini akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk
dia masuk ke dalam dunia kerja. Nggak tahu kalau di universitas lain seperti apa, tetapi mulai saat ini itu saya gagas. Kenapa? Saya sudah merasakannya. Dulu saya sering ikut organisasi, kemudian saya masukkan kegiatan yang pernah saya ikuti di perguruan tinggi, saya masukkan dalam CV, dan itu sebagai pertimbangan pula. Seperti itu. Jadi kita juga sebagai mahasiswa harus benar-benar aktif, bukan hanya di perkuliahan ya, tapi di luar perkuliahan juga. Itu penting loh teman-teman. Jadi nggak harus kalian belajar mentang-mentang IPK kalian udah 3,8 tapi nggak ada skill lain, ya nggak ada yang percuma sih. Tapi ya setiap orang kan harus terus tetap belajar ya, belajar hal Banyak organisasi, banyak relasi. Yes. Banyak ya. Ya tau lah. banyak yang chat. Banyak pekerjaannya. Pasti. Tapi nggak ada yang sia-sia juga sih. Ya Bu. Kalau kita ikut banyak organisasi tentunya banyak juga pengalaman yang apa ya Bu? Apa nggak bisa kita lakukan di kelas itu Bu? Kalau pengalaman Ibu pribadi nih Bu, ikut organisasi yang paling berkesan itu apa Bu? Yang paling berkesan, maksudnya yang paling berkesan pada saya ikut organisasi pada kuliah. Iya dong Bu. Pasti. Setelah ketemu jodohnya atau gimana? Keuntungan saya, kemampuan komunikasi. Tidak semua orang memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Kemampuan komunikasi yang bagus adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah tema secara apik, kemudian orang yang kita ajak bicara bisa mengerti apa yang kita sampaikan, tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dan itu ternyata ketika saya sekarang berkarir sebagai seorang dosen, itu akan terbawa. Bagaimana ketika saya mengajarkan kepada mahasiswa mengerti ilmu yang saya sampaikan. Itu titik saya adalah organisasi. Saya itu SMP ikut OSIS. Saya dulu juara 1 mading tingkat provinsi. Kemudian apalagi SMA, saya dulu SMA 2 Wonosari. Saya ketua OSIS SMA 2 Wonosari tahun 2022. Saya ketua 2. Ketua satunya ada teman saya di BMKG. Tuh, ketua OSIS. Kemudian perkuliahan. Kalau dulu pada saat zaman saya yang namanya perkuliahan itu kan harus berjenjang. Ikut hima dulu, baru ikut BEM fakultas, BEM universitas. Tapi karena mungkin dulu kakak-kakak senior saya itu melihat kemampuan saya di dalam menonjol, mereka langsung rekrut saya menjadi BEM dan langsung menjadi Menteri Infokom waktu itu. Istilahnya menteri, bukan ketua seksi tetapi menteri di Badan Eksekutif Mahasiswa UNY. Saya Menteri Infokom. Kemudian yang saya rasakan lagi adalah saat ini saya diberikan amanah juga oleh Bapak Bupati Gunung Kidul untuk menjadi staf ahli Ibu Bupati Gunung Kidul bidang pendidikan. Itu juga saya rasakan itu karena saya berlatih komunikasi mulai dari saya rintis kuliah sampai saat ini. Kalau ngomong-ngomong Bapak Bupati, dengar-dengar kemarin Ibu dapat penghargaan ya Bu? Ya. Penghargaan apa ya Bu? Kalau boleh tahu Bu? Oke, saya kemarin di Hari Ibu, saya mendapatkan penghargaan Gender Championship 2020. Oh, mantap. Sebuah amanah yang luar biasa dan dampak dari Gender Championship itu saat ini saya harus touring dari kecamatan ke kecamatan untuk bisa mengkampanyekan kaitannya dengan Kabupaten Layak Anak. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang layak bagi anak sehingga kita bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang luar biasa dalam rangka kita mewujudkan cita-cita, mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Yes, mantap teman-teman. Sekeren itu Universitas Gunung Kidul loh. Kalian nggak tertarik untuk masuk ke Universitas Gunung Kidul? Tertarik kan? Tertarik. Habis ini adik saya langsung saya rekomendasikan langsung daftar ke Universitas Gunung Kidul. Mantap. Oke Bu, closing statementnya dong Bu untuk teman-teman, motivasi untuk teman-teman baik di Gunung Kidul ataupun di luar Gunung Kidul biar melanjutkan ke Universitas Gunung Kidul. Untuk menjadi yang terbaik, ya pilihlah yang terbaik. Beli Gunung Kidul, bela Gunung Kidul. Kuliah di Universitas Gunung Kidul. Oke guys, terima kasih untuk Ibu Katarina, terima kasih untuk Mas Hendro juga, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung acara ini. Kita sudah mendengarkan banyak sekali motivasi pada konten ini untuk
melanjutkan perkuliahan di Universitas Gunung Kidul, universitas lokal yang dipunyai Kabupaten Gunung Kidul. Oke teman-teman, yang penting saya ingatkan, jangan pernah berhenti untuk belajar apapun itu, baik akademik maupun non akademik. Oke, see you di konten selanjutnya di Suara OGK Podcast. Dadah.